Oke, sip. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya, yang dengan karunia-Nya nikmat-nikmat itu menjadi sempurna. Kita tidak akan bisa hadir di sini, tidak akan bisa melakukan apapun aktivitas kita selaku seorang hamba tanpa nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kita hadir di majelis taklim ini. Itu tidak ada dan tidak bukan, itu merupakan taufik dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak ada itu Pak, kita pulang ada yang main game, ada yang nonton dan segala macamnya. Maka kita di sini duduk di sini dalam rangka thalabul ilm, itu tidak lain dan bukan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam kami serta keberkahan darinya semoga Kau limpahkan buat hamba kekasih-Mu yang terbaik, manusia yang terindah yang pernah menginjakkan kakinya di bumi ini, Rasul-Mu, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat dan salam kita bersama untuk keluarga-keluarga beliau, putra-putri beliau, para istri-istri beliau, dan para sahabat-sahabat beliau. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai kita bersama mereka. Amin. Amin ya rabbal alamin. Apa kabar Pak, sehat? Alhamdulillah. Itu adalah nikmat yang tidak terhingga, nikmat sehat. Kita bagi yang sakit kita doakan agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan. Ya kita hormati, ya kita banggakan segenap DKM Masjid Sambul Hamid beserta jajarannya, Bapak Ketua RW kita, Bapak Ketua RT yang ada di lingkungan RW kita di sini, terkhusus kepada Ustadz Imam kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan untuk beliau sehingga beliau bisa memimpin setiap sholat kita di sini. Amin ya rabbal alamin. Baik, ini pertemuan pertama kita setelah Syawal. Ya betul. Kita pulang kampung bermainnya. Baik, Bapak Ibu jemaah yang berbahagia. Dalam kesempatan ini kita akan coba sedikit membahas ada beberapa hal yang di atas dunia ini harus kita prioritaskan, harus kita segerakan pelaksanaannya. Walaupun dalam agama kita itu tidak butuh tergesa-gesa, agama kita tidak butuh terlalu cepat-cepat, tapi agama kita butuh santai, tumaknina, enjoy dan menikmati setiap amalan yang dilakukan. Tapi ada beberapa hal, perkara, pekerjaan yang harus mesti kita harus menyegerakan pelaksanaannya. Dikutip dari kitab Hilyatul Auliya yang dikarang oleh Abu Nu'aim Abdullah As-Sahabani, ada beberapa hal yang harus kita cepat-cepat penyelenggaraan
pinjam meminjam, utang piutang disebut dengan qard atau ariyah. Karena ada beberapa istilah fikih. Kalau upah disebut dengan al-ujrah. Kalau sewa menyewa disebut dengan al-ijarah. Kalau barang kutipan disebut dengan muwadiyah. Kalau barang temuan disebut lughah. Kalau simpan minjam meminjam, utang piutang disebut dengan istilah ariyah. Ariyah ini Pak, dalam agama fikih sepakat para ulama kita adalah hukumnya disunahkan. Karena dalam Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat 2, ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Tolong-menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa, jangan tolong-menolong dalam permusuhan dan dosa. Termasuk dalam hal ini Pak, dalam utang piutang. Karena Rasulullah juga mengatakan, barang siapa yang menunaikan hak saudaranya di dunia, Allah akan menunaikan haknya besok di akhirat. Cuma permasalahannya adalah banyak di antara kita yang ketika berutang itu lembut gigi daripada lidah. Apa maksudnya? Lembut gigi daripada lidah. Ketika mau berutang dia seperti prajurit, namun ketika ditagih dia seolah-olah seperti raja. Inilah permasalahan. Di samping satu sisi kita boleh tolong-menolong, tapi di satu sisi orang yang dihutangi harus tahu juga perasaannya orang yang memberikan bantuan. Kenapa dalam utang piutang ini masuk hal yang pertama? Ada beberapa kendala dan hadis Rasulullah yang membicarakan terkait masalah utang piutang ini. Yang pertama, bahaya utang piutang ini karena agama kita utang merupakan sesuatu hal yang dibolehkan, tapi dalam tanda kutip hanya karena terpaksa. Jangan berutang sesuatu hal yang barangkali tidak primer. Tahu primer? Sangat-sangat dibutuhkan, yang darurat. Kenapa? Agama kita mengatakan hutang yang dibuat oleh seseorang akan mengakibatkan pada siang harinya harga dirinya jatuh dan membuat kegelisahan pada malam hari. Contoh, kalau seandainya kita berhutang sama saya, berhutang sama ketua kita, jatuh tempo dikit lagi kalau berjumpa dan berpapasan di jalan, malu nggak? Malu nggak? Malu. Itu satu saja. Namun ketika malam itu akan membuat kegelisahan bagi orang pelaku hutang tersebut. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, la tukhifu anfusakum. Jangan kamu menakut-nakutimu. Jangan kamu meneror dirimu ba'da amna, setelah kamu diberi aman Allah Subhanahu wa taala. Kau sahabat bertanya, "Mata ya Rasulullah? Apa maksudnya meneror?" Qala, dia mengatakan, "Ad-dain Allahu hu utang." Bapak Ibu jemaah sekalian, apalagi sekarang ini orang tidak memikirkan bagaimana cara satu hutang piutangnya. Bagi bapak-bapak, maaf, yang rasanya ada hutang kepada rentenir, tentu tahu Bapak tahu? Tahu rentenir kan? Hutang piutang di bank itu adalah konsep jual beli yang hari ini disebut kategori riba. Selama tidak bertentangan dengan syar'i, hutang piutang ini adalah diperbolehkan. Tapi kalau sudah menyangkut ribawi, itu yang dilarang oleh agama kita. Kenapa disegerakan Ustaz? Rasulullah juga mengatakan, nafsul mu'min mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda anhu. Jiwa seseorang, ruh seorang hamba yang beriman akan tergantung antara langit dan bumi
yughfaru lisyahidi kullazam. Seorang mati syahid diampuni semua dosanya kecuali hutangnya. Uang memang tidak kita bawa mati, tapi hutang akan diproses sampai besok dan dihadapkan di pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Pak, memang diperbolehkan, tapi dalam tanda kutip hutang boleh, tapi memang betul-betul dalam keadaan terpaksa. Karena kita sadar dan tahu siapapun kita berhutang itu enak, tapi bayarnya susah. Ada pula kebiasaan kita orang Islam ini, ketika ditagih hutangnya itu mentang marahnya. Padahal kalau ada orang yang menagih hutang ke kita, meminta haknya dikembalikan kepada kita, itu cara Allah Subhanahu wa taala agar kita diselesaikan urusan perkara di dunia. Jangan sampai di akhirat. Besok kenapa? Besok di akhirat tidak berlaku lagi yang namanya rupiah, yang namanya dirham, yang namanya emas tidak berlaku lagi. Yang ada di sana besok adalah pahala dan dosa. Kalau seandainya Bapak punya hutang 100.000, 50.000 di dunia, besok jangan harap ditagih 50.000 di sana kepada Allah. Dua saja cara menunaikannya besok. Kalau tidak, dosa kita, dosa orang itu berpindah ke kita dan pahala kita ditransfer ke orang tersebut. Na'udzubillah. Itu bahaya hutang. Pertama tadi menyerah diri sendiri, yang kedua tidak diampuni dosanya kecuali hutang, dan yang ketiga adalah Rasulullah SAW sering berlindung dari hutang ini. Bahkan pernah Rasulullah ketika dihadapkan ada seorang sahabat membawa jenazah di depannya, Rasulullah mengatakan, apakah jenazah ini baik? Baik ya Rasulullah. Apakah dia mempunyai hutang? Tidak ya Rasulullah. Rasulullah berkata, ketika jenazah kedua lewat disampaikan juga sama, namun pada saat tiga jenazah di saat ditanya apakah beliau ini punya hutang, itu dikatakan oleh jemaah waktu itu sahabatnya, ada ya Rasulullah, dirham. Berapa? Dirham saja. Lalu Rasulullah meninggalkan tempat sholatnya. Lalu Abu Qatadah mengatakan, ya Rasulullah, saya akan menunaikan 3 dirham. Saya akan mengembalikan hutangnya, saya akan membayarkan hutangnya kepada orang yang dia berhutang. Lalu Rasulullah baru mau menunaikannya. Artinya apa Pak? Maka dalam konteks Rasulullah mau atau tidak dan sholat pada seorang umatnya tergantung hutang yang dimilikinya juga. Katanya yang kepada hutang maksudnya. Nah, semua kita punya hutang mungkin. Apalagi yang ASN, yang PNS, yang TNI Polri. Kalau bisa, kalau ada yang mendesak, tolong jangan. Kenapa? Kita tahu hutang hanya membuat kegelisahan. Jangan Pak. Pertama, contoh dain membayar hutang. Yang kedua adalah menyelenggarakan jenazah. Baik Bapak Ibu jemaah sekalian, bagi kita yang perantau, saya sampaikan Pak, kalau jemaah saya di sana, saya sampaikan kepada orang meninggal, menunda penyelenggaraan jenazah itu termasuk salah satu
Bagaimana dengan orang dosa-dosa? Tetap saja nggak ada. Nanti kubur itu Pak dua saja. Kalau nggak nikmat, ya asap. Dua itu aja. Makanya orang-orang yang beriman itu Pak, kematian itu bukanlah suatu yang perlu ditakutkan kali. Orang yang beriman itu kematian itu bukanlah hal yang perlu sangat-sangat ditakuti sekali. Tapi jangan pula terlalu nekat, tak boleh. Kita orang beriman, kita tahu likulli ummatin ajal. Setiap umat itu punya batas hidup. Fa idza jaa ajaluhum, jika datang ajalnya, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak bisa ditunda-tunda dan bisa tidak ditarik-tarik. Kedua adalah menyelenggarakan jenazah. Jadi intinya apa? Kepada kita, saudara kita yang meninggal, kalau seandainya ada hal-hal yang sifatnya tidak terlalu urgent, silakan untuk menyelenggarakan jenazah. Paham? Paham? Oke. Yang ketiga adalah menikahkan anak gadis ketika sudah sampai umurnya. Bapak Ibu jemaah sekalian, ini contoh siapa ya? Ketika umat Islam, Rasulullah SAW di usia-usianya yang tidak terlalu tua, beliau melamar salah seorang istri beliau yang paling muda, yang gadis, siapa? Aisyah. Kenapa umat orang-orang sosialis hari ini? Kenapa orang-orang kapitalis hari ini? Orang-orang yang tidak suka dengan Rasul kita selalu mencari celah bagaimana Islam dan Rasulullah itu selalu dihinakan. Salah satunya mereka mengatakan Muhammad termasuk manusia yang mengumbar nafsunya dengan menikahi gadis di bawah. Karena mereka nggak tahu. Mereka nggak tahu. Memang Rasulullah itu merasa menikah dengan Aisyah. Beliau tidak langsung hidup bersama dengan Aisyah, tidak. Umur berapa lagi menikah dengan Aisyah? Berapa tahun? Hah? Tapi harus ditanya postur manusia, postur gadis dulu dengan sekarangnya beda. Apalagi ini Aisyah ini keturunan Arab, bukan keturunan Indonesia yang kecil saja. Kalau di sana umur 7 tahun 8 tahun baru besar. Baru saya tahu hari kemarin alhamdulillah bahasa saya umroh. Awal Ramadan kemarin saya umroh. Masa umur tengok umur yang 10 tahun di sini itu kayaknya sudah tinggi besar di sana ya. Besar. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabi-Nya menyegerakan pernikahan untuk anak gadis kita, tentunya dengan melihat pertimbangan-pertimbangan Pak ya. Karena hari ini bisa kita lihat undang-undang negara kita mengatakan tidak boleh menikahkan anak di bawah, sementara pacaran mereka bebas, sementara pergaulan mereka bebas. Artinya apa? Kita tidak menyalahkan undang-undang kita, tapi harus memang prosedurnya. Kalau memang mereka sudah siap, apa salahnya mereka daripada mereka berbuat yang tidak. Maka sering kita lihat usia SMP SMA sudah bahkan Pak pernah di sebuah negara, bukan kita, ada wacana ya untuk negara kita ini, kalau memang anak-anak SMA itu dites kesuciannya ketika mau masuk SMA, tapi walaupun nggak terlaksana. Ini maksudnya apa? Ini untuk mengantisipasi pergaulan bebas tadi. Memang dari satu sisi dengan akal, kalau ada Rasulullah mengatakan hal ini, ada orang-orang yang tidak menyukai hal-hal tersebut. Termasuk hari ini undang-undang pernikahan kita, paling tidak perempuannya itu berumur berapa tahun? 17 tahun. Jadi ketika ada anak kita yang rasanya sudah balik, sudah sampai umurnya dan calonnya pun sudah ada, mantap, soleh, fakiru, silakan nikahkan.
sebetulnya bukan dikategorikan takut bahasanya. Yang bahasa Arab yang orang Arab itu falyukrim dhaifahu ini, muliakan tamunya. Kalau orang Arab tamu itu minimalnya tiga hari baru dimuliakan. Kalau orang yang berkunjung hari ini ke rumah kita, kalau bahasa dhaifah itu belum masuk dia, itu termasuk berziarah berkunjung namanya. Tapi kalau bahasa Indonesia, siapapun datang ke rumah kita, siapapun dia, itu adalah tamu. Kalau mau sesuatu Indonesia, siapapun datang ke rumah kita, apalagi jauh, kita harus cepat-cepat untuk memberikan hidangan. Karena kita tahu apakah dia sudah makan di luar, apakah dia sudah minum di jalanan atau tidak, maka kewajiban kita satu memberikan hidangan. Dan kelima yang terakhir, inilah yang menitik beratkan kita hari ini, yaitu adalah taubat. Taubat adalah hal yang harus kita segerakan penyelenggaraannya di atas dunia ini. Kenapa? Kenapa harus kita segerakan, Ustaz? Ada yang beranggapan kita Pak, umur kita masih pakai tua berapa umurnya? 16? 40 40-an. Kalau 40-an, kalau sampai 44 itu udah terlalu lewat, itu sudah masuk kategori tua. Kalau kita yang berkepala 4 umurnya nggak juga berubah, kayaknya tipis harapan. Karena batas umur 40 itulah yang menentukan. Saya tanya, Rasulullah SAW diangkat menjadi Rasulnya umur 40 tahun. Karena Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat usia kematangan kita. Bahkan ada penelitiannya, usia 40 tahun itu adalah usia yang maksimal cara berpikirnya masak. Maksudnya masak 40 tahun. Kalau memang 40 tahun itu memang baik, insya Allah baik ke depannya. Tapi kalau memang 40 tahun ini nggak baik, ya udah tipis harapan kita. Makanya 40 tahun ini urut juga mau sholat, itu alhamdulillah sampai besok-besoknya nggak juga. Kalau 40 tahun ini urut juga mau berjamaah, susah. Kalau 40 tahun ini masih ribut dengan tetangga, tipis harapan kita. Makanya yang kelima ini adalah bertaubat. Kenapa Rasulullah SAW menghimbau kepada kita selaku anak Adam, kullu bani Adam khata'un. Setiap anak Adam itu bersalah. Kalau kita merasakan kita anak manusia, keturunan anak Adam, baik lama ataupun baru, sengaja atau tidak, mau besar atau kecil, pasti kita melakukan dosa. Bapak sadar nggak kita berdosa? Saya tanya dulu deh. Angkat tangannya yang tidak berdosa. Nah, rekam ini. Angkat tangannya yang tidak berdosa. Angkat tangannya yang sedikit dosanya. Ada juga. Angkat tangan yang banyak dosanya. lebih banyak. Yang tangkap tuh paling banyak dosanya. Ya Pak, yang sedikit nggak angkat juga. Banyak kan juga ya. Kita banyak dosa. Kalau seandainya Allah Subhanahu Wa Taala tidak menyembunyikan dosa kita, kalau Allah Subhanahu Wa Taala tidak menyembunyikan aib kita, kayaknya rasa-rasanya kita tidak mampu untuk melihatkan wajah kita di depan orang lain. Kalau seandainya satu dosa satu bau, dua dosa dua bau, coba terhitung dari balik kita. Kalau pakai tua dari umur anggaplah umur
istighfarnya lebih daripada 70, yang dosanya nggak ada, amalannya jangan tanya, formulannya jangan tanya, itu lebih 70 kali dia minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita sudah tahu banyak dosa tadi katanya Pak, sudah tahu banyak dosa, surga nggak dijamin, ampunan juga nggak ada jaminan, tapi istighfar kadang-kadang lidah tidak berat untuk hal itu. Angkat tangannya yang sudah istighfar hari 70 kali. Nah, hal yang sangat menjadikan kita, hal yang sangat menjadikan bagi kita adalah kita tahu dosa kita banyak, dosa kita melimpah, dan kita mau masuk surga sementara amal kita kurang. Itu hal yang sangat menyedihkan. Karena insyaallah surga itu tidak hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang baik saja, tapi surga itu insyaallah diperuntukkan bagi para mereka yang berdosa, tapi mereka mau bertaubat. Tobat apa Ustaz? Tobat berasal dari kata Arab taba yatubu taubat. Menyesal, kembali kepada Allah, tidak mengulangi kapanpun kita sholat sunnah 2 rakaat, sholat taubat, insyaallah dosa kita itu akan terhitung dari sana kembali. Siapa yang pernah sholat sunnah taubat di sini? Ada lah, pernah? Satu orang aja. Sholat sunnah taubat itu Pak, jangan sekali aja, karena dosa kita tidak sekali. Ingat ya, bagaimana keunggulan taubat ini? Kalau memang orang pendosa secara umum akan dihisab Allah sejak dia usia balik. Ketika kita bapak-bapak, maksud saya juga, mulai dari mimpi basah dulu, disitulah mulai hisab kita besok. Namun ketika kita tubu ilallah, bertaubat kepada Allah, insyaallah hisab kita mulai dari kita taubat itu. Siapa yang makanya yang bertaubat itu bukan pendosa saja. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengimbau kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuh. Wahai orang-orang beriman. Coba kita lihat di sini, Pak. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memanggil kita orang-orang beriman. Yang dipanggil ini bukan pendosa, bukan ahli maksiat, bukan pembohong, bukan pezina. Tadi panggil adalah orang yang beriman. Karena Allah tahu, walaupun kamu beriman, kamu tidak akan lepas yang namanya dosa. Ya ayyuhalladzina amanu tubu, bertaubatlah kepada Allah. Ini ayat ini pada yang memberikan sebuah kisah sebab nuzul, ya. Di zaman Rasulullah itu ada seorang pemuda yang kerjanya adalah, dulu pernah saya ceritakan sini, yang mencuri kapan semai. Tidak pernah saya ceritakan. Ini Pak, ini ayat ini berkenaan menurutnya dengan ada seorang laki-laki, seorang pemuda yang berprofesi mencuri kapan si mayat ketika meninggal dunia. Orang nggak tahu. Ini pencurinya pencuri kelas kakap. Ketika dia ada orang meninggal pada siangnya, malam digali kuburnya, diambil kain kafannya, ditimbun lagi, dijual. Dan profesi ini, kuburan ini sudah lama ia tekuni. Nah, pada puncaknya, pada suatu saat ada seorang meninggal dunia, wanita cantik masih muda. Pemuda tadi menggali kuburnya. Ketika digali kuburnya, diambil kain kafannya. Ketika ditimbun, mau ditimbun, iblis datang lagi. Ini perempuan masih muda, masih cantik dan ayu. Silakan kau zinahi. Dia zinahi itu perempuan. Setelah dizinahi, qadarullah. Ketika mau ditimbun, wanita tadi ngomong, jenazah tadi ngomong, apa katanya, wahai
Ini hal ini juga sebanding dengan ini ada Rasulullah juga meriwayatkan sebuah cerita ini terjadi di kalangan Bani Israel. Itu hadis saya ada. Di dua-dua. Hah? Masih ada. Rasulullah juga pernah menceritakan kisah ini masyhur Pak ya, masyhur sekali. Ada seorang pemuda juga yang hobinya adalah killer. Membunuh. Sudah 99 orang yang bunuh. Namun ketika hidayah Allah datang, taubatnya datang, Allah Subhanahu wa taala menghilangkan petunjuk baik kepadanya. Dia datang ke seorang guru ahli ibadah. Ya Ustaz, saya telah membunuh 99 orang. Apakah dosa saya terampuni atau masih Allah mau menerima taubat saya? Apa kata orang terima Ustaznya? Hai pemuda, dosamu terlalu amat masih besar. Dosa membunuh dalam Islam malah dibunuh. Kau tak pantas jadi manusia yang baik. Sakit hati ya. Dia mengatakan daripada 99 bagusnya digenapkan menjadi 100. Dibunuh dia pas 100. Namun hidayah itu datang terus mengampuni. Hidayah Islam itu terus datang. Sadar dalam Islam itu terus mengampuni riwayat. Dia ingin berubah. Nah, dia pergi ke seorang ahli ilmu. Tadi ahli ibadah, sekarang ahli ilmu. Dia mengatakan, ya Ustaz, dosa saya seperti ini. Apakah masih ada peluang saya untuk berbuat baik? Hai pemuda, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Innallaha yaqbalu taubata minal 'abdi falam yurjim." Seorang hamba yang bertobat, Allah akan menerima taubatnya selagi nafas belum sampai di kerongkongan. Kalau sampai nafas di kerongkongan, taubat tidak berlaku. Siapa contohnya? Fir'aun. Fir'aun. Fir'aun sudah segini mau tenggelam baru dia amantu bi rabbiya Musa wa saya beriman kepada Tuhan Musa dan Harun terlambat. Tapi orang ini Pak, ketika dia bilang kamu diterima Allah Subhanahu wa taala kalau kamu bertobat, tapi dengan syaratnya kau tinggalkan kampung ini, kau berjalan ke tempat yang lebih aman, yang peluang untuk berdosa tidak ada. Alhamdulillah, lalu dia pergi meninggalkan kampung itu. Oh, dari Allah. Nah, makanya Pak, ada besok kalau kita ditakdirkan masuk surga baru besok akan ada kita temui manusia-manusia yang belum sempat beramal, yang belum sempat rukuk dan sujud, yang belum sempat sholat, itu berada di surga Allah Subhanahu wa taala dengan taubat tadi. Ketika dia pergi ke tempat kampung tadi, orang Allah Subhanahu wa taala mengambil ajalnya, menjemput ruhnya, meninggal ketika itu. Maka turun dua malaikat. Pertama malaikat azab, yang kedua malaikat rahmat. Malaikat azab mau ditarik lagi, ini bagian saya. Ini 100 dibunuh, dosanya besar. Tapi malaikat rahmat mengatakan ini sudah bertobat, bukan Allah menerima taubat, tidak bisa. Ribut malaikat ribut ya, diskusi. Maka terus Allah Subhanahu wa taala dihitung jarak tinggal kota yang ia tinggalkan dengan jarak kota yang ia tempat tuju. Dekat mana atau jauh mana? Masya Allah, ternyata pemuda ini jauh lebih dekat dengan tujuan kotanya ketimbang tempat yang ia tinggalkan. Artinya obatnya diterima Allah Subhanahu wa taala. Dia belum sempat sholat, dia belum sempat rukuk, dia belum sempat wudhu, tapi dia termasuk ahlul jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan kisah juga ketika terjadi perang yang kedua setelah Badar. Ada tokoh Yahudi itu namanya Al-Amir. Tokoh Al-Amir ini mas mengakui suatu di hati kecil dia itu Rasulullah adalah umat Rasul di akhir zaman. Karena umat Yahudi itu kan umat yang paling paham dengan hadisnya Rasul di akhir
iptek, apalagi komunikasi dipegang oleh orang-orang itu aja. Cuma orang-orang Yahudi ini banyak yang ngeyel, nggak mau dia tetap mengedepankan kecerdasan dan pintarannya pada wahyu kepada wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-akhir ini Pak, ketika datang seruan perang Uhud, diajak kaum Yahudi, yuk kita bantu Rasul, karena kita tahu beliau merupakan Rasulullah SAW. Dan Al-Quran menjelaskan orang Yahudi Pak lebih kenal dengan Rasulullah daripada ketimbang kenal anak-anaknya, lebih kenal dengan anaknya. Terbalik, dia lebih kenal dengan Rasulullah seperti mereka kenal dengan anak-anaknya. Begitulah orang Yahudi itu. Nah, ketika dia ikut berperang, kaum nggak mau Pak, nggak mau. Pada Allah, ketika dia berperang, ketika dia bersahid, bersyuhada, berjihad fisabilillah pada Allah, dia termasuk manusia yang sahih waktu itu. Maka sahabat bingung, ini di sebelah mana alamnya ini? Apakah di sebelah musuh atau di sebelah kita? Maka Rasulullah datang ini, maka ditanyakan, kalau kamu tahu manusia yang masuk surga, yang belum sempat sholat, yang belum sempat rukuk dan sujud, inilah orangnya. Apa itu? Paham saudara? Kita sudah lama sering sujud, kita sudah lama rukuk dan sujud, sudah lama beribadah. Seharusnya kita yang pantas masuk surga. Itu yang pantas. Sementara orang yang nggak sempat sujud bisa masuk surga. Makanya besok ketika kita ditakdir Allah Subhanahu wa Ta'ala masuk surga, Pak, jangan heran kalau ada kita menjumpai seorang pelacur masuk surga. Seorang apa, Pak? Pelacur masuk surga. Kadang-kadang kita tanya juga kadang-kadang itu ya, hai Pak, ini kenapa Bapak Mbak ini bisa masuk surga ya? Padahal Mbak ini waktu dunia kerjanya itu. Apakah Allah salah pilih dari mana? Maka kaum wanita tadi mengatakan, wahai Mas, bahasa kita ya, memang pekerjaan saya di atas dunia ini, kau tahulah siapa saya. Dosa saya pun saya tahulah. Toh di dunia Mas juga pernah berada dengan saya kan? Kenapa? Ketika saya besok menjumpai mau berdagang, berniaga, saya lewatlah di depan atau di samping Masjid Sabul Hamid, saya dengar ada seorang Ustaz Taslim mengatakan, lau amiltum, kalaulah dosamu sampai memenuhi langit dan bumi, kau tobat, kata Allah. Kalau kau tobat, Allah akan mengampuni dosa. Mendengar ayat hadis itu, saya tersenyum Mas. Saya meresap langsung di dada saya. Saya nggak langsung berniaga bekerja umum. Saya pulang, saya bungkus pakaian saya pulang kampung. Sejak itu saya tidak lagi berniaga. Makanya bagi kita yang banyak dosa, wala taqnatu min rahmatillah. Jangan berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebumi, selangit dosa kita, selama tidak syirik, Allah Subhanahu wa Ta'ala berlari menyambut taubat kita. Cuma kadang-kadang taubat itu kadang-kadang kita implementasikan pada saat usia tua saja. Padahal mau tidak memandang. Baik, Bapak Ibu sekalian. Jadi intinya adalah yang harus kita segerakan penyelenggaraan dari di atas dunia adalah pertama apa tadi? Bayar utang, kalau masih ada utang. Bagaimana Ustaz? Untung utang kita yang ada di bank kan mati meninggal. Maksudnya kalau meninggal kan lunas
maka kita menolak meminjam uang ke seseorang karena kita tahu orang tersebut berbekal di membayar itu. Maka kita tulis Di mana hukumnya menolak Memberi utang. meminjamkan uang ke seseorang. dan mendengar Menolak memberi utang apa? Apa hukumnya menolak memberi pinjaman ke orang karena orang ini bermasalah untuk pembayaran? Apakah banyak menzolim? bagaimana hukumnya menolak orang untuk pinjam ke kita tapi kita nggak kasih, itu ya. Baik Bapak Ibu semua sekalian, dalam agama kita itu ada yang mementinggi tempat jatuhnya. Orang ini sudah banyak pinjamannya yang tidak selesaikan. Artinya namun ketika dia nanti kita pinjam kita nggak kasih, itu salah satu cara kita untuk menolong beliau. Ya kan Pak? Kalau seandainya Bapak nanti kasih pinjam dia lagi, itu akan memperbanyak beban beliau besok. Memang jujur Pak ya, utang ini sifatnya kita ketagihan. Ketagihan, Allah ketagihan. Ada orang yang pinjam DP 100 juta lunas, ajukan lagi. Ada orang yang 200 lunas, pinjamkan. Kalau seperti itu adanya, kalau kita memang betul-betul kita tahu dia itu orang yang tanda kutip tidak jujur dalam bayar utang, itu seharusnya kita cut aja. Kenapa? Rasulullah mengatakan orang yang berniat membayar utang Allah akan bantu lunaskan. Tapi kalau mereka tidak berniat untuk melunasinya, Allah akan menghancurkannya. Berapa banyak orang-orang berutang hari ini Pak yang tergelincir dengan utangnya, rumahnya disita, barang-barangnya disita, hidupnya menderita. Itu bukti Allah menghancurkan hidupnya secara alamiah. Tidak masalah. Ya, tidak masalah. Selama dalam pandangan kita ini orang tidak jujur dalam berutang. Yang lain ada? Cukup? Ya, baik. Mohon maaf atas segala perhatiannya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf segala kekurangannya. Yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan yang salah itu datang dari saya sendiri dan dari syaitan.